Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Fetriani dari Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital Politeknik Negeri Malang. Kali ini saya akan melakukan praktikum simulasi motor stepper dan motor DC. Yang pertama saya akan menunjukkan rangkaian motor stepper terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada Arduino. Dan di sini ada driver motor steppernya, ada motor stepper dan ada potentiometer. Lalu ada power, ada sumber tegangan yang dihubungkan pada potentiometer dan driver motor steppernya. Lalu di sini dihubungkan pada motor steppernya dihubungkan pada Arduino sesuai dengan pinnya yang bisa kita lihat pada program Arduino-nya ya. Nah, di sini motor steppernya, drivernya tadi dihubungkan pada pin yang dicantumkan di sini. Lalu pada praktikum kali ini motor stepper sendiri memiliki arti motor stepper ini salah satu jenis motor yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Kenapa disebut diskrit? Karena sebenarnya motor stepper berputar secara bertahap, tidak kontinu seperti berputarnya motor AC induksi. Motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan kepada motor tersebut. Karena itu, untuk menggerakkan motor stepper diperlukan pengendali motor. Pengendali motor itu berupa potentiometer. Nah, ini adalah pengendalinya gitu, yang mengatur pergerakan motor steppernya. Jadi kita langsung saja ke program codingnya yang tadi ini ya. Di sini ada include stepper.h. Ini adalah inisialisasi library yang digunakan. Lalu di sini ada const in steps per revolution sama dengan 200. Ini adalah inisialisasi jumlah step yang digunakan untuk sekali putaran. Lalu pada void loop ini, di sini kan tadi sudah saya jelaskan ya, ini adalah apa. Dan di sini pada bagian void loop ada sensor reading. Sensor reading ini hasil pembacaan dari analog read A0. Jadi ini adalah hasil pembacaan dari pin analog. Di mana data analognya diubah menjadi dalam rentan nilai 0 sampai 100. Pada motor stepper, nah lalu digunakan untuk memberikan input ke motor stepper sehingga kecepatan motornya bisa dikendalikan dengan potentiometer yang rentannya itu dari 0 sampai 100. Nah, di sini if motor stepper lebih dari 0, maka dia akan bergerak motor steppernya. Kita coba verify, lalu seperti biasa kita copy file hex-nya untuk dipaste pada Proteus ya. Ini sudah selesai di verify. Ini. Kita jalankan. Nah, dia bergerak ya. Kenapa dia bergerak? Karena di sini saya setting atau mengontrol potentiometernya tidak 0. Kita coba dari 0, kita matikan. Lalu kita setting potentiometernya dari 0 ya. Nah, ini sudah 0, kita coba jalankan lagi. Nah, dia juga motor steppernya akan 0. Jika kita coba jalankan sedikit demi sedikit, dia akan bergerak perlahan secara bertahap seperti itu. Nah, itulah hasilnya dari simulasi motor stepper. Langsung saja kita lanjut pada motor DC. Saya akan menunjukkan rangkaian motor DC-nya di Proteus. Seperti ini.
Nah, di sini ada Arduino, lalu di sini ada resistor, ada transistor, ada motornya, lalu ada potensiometer, dan ada tegangan, dan di sini ada dioda. Pada motor DC ini, saya membaca motor DC ini itu adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC ini disebut stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut sebagai bagian yang berputar atau rotor. Nah, motor arus searah ini, sebagaimana namanya, menggunakan arus langsung yang tidak langsung atau direct unidirectional. Motor DC ini memiliki 3 bagian atau komponen utama untuk dapat berputar, yaitu kutub magnet, dinamo, dan komutator. Pada praktikum kali ini ya, ini akan dijelaskan tentang kontrol motor DC dengan menggunakan transistor. Yang di sini, transistor yang saya sebutkan tadi ini, transistor tip 122. Langsung saja kita ke program Arduino-nya, motor DC. Di sini ada float pin sama dengan A0, yang dimana float pin ini dihubungkan pada analog 0 di Arduino. Float ini kenapa di sini menggunakan tipe data float? Karena datanya berupa desimal, angka desimal seperti itu. Lalu di sini ada transistor pin yang dihubungkan dengan pin 9. Lalu di sini ada port value yang dihubungkan dengan analog 0. Pada void setup, pin mode transistor pin sebagai output. Karena nanti dia akan menampilkan tegangan seperti itu ya. Dan di sini pada void loop ada port value sama dengan analog read port pin, di mana port value ini sebagai hasil pembacaan dari analog read nilai pin analog dari port pin, lalu analog write transistor pin dan port value. Kita verify seperti yang tadi, juga kita akan copy file hex-nya untuk dipaste ke Proteus. Kita coba jalankan. Saya lupa lagi. Kita stop dulu. Kita setting atau kita kontrol potensinya dari 0. Nah, ini sudah 0. Kita coba jalankan. Nah, motornya menyala tapi 0. Jadi kita coba inputkan di potensiometer atau kendalikan di potensiometer dengan ditambah, sehingga saya akan mencoba sekitar puluhan persen ya. Dia bergerak lebih cepat, motor DC-nya bergerak lebih cepat. Nah, itu saja. Inilah hasil dari motor DC dan motor stepper yang saya coba pada praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam praktikum atau salah dalam pengucapan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.